Nah, Mbak Lastri itu sering mendengar kayak orang mandi gitu di kamar mandi atas gitu. Terus setelah itu Mbak Lastri itu juga sering mendengar langkah kaki gitu di lantai atas tuh, duk 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 gitu kayak jalan gitu. Tiba-tiba dari arah pintu itu datang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Retno Sutarto, dalam Cerita Kisah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga ini menjadi amal baik kalian, mendapatkan kemudahan dan kelancaran, dan mendapatkan limpahan rezeki serta kehidupan yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini cerita kisah berjudul Jenengku Lulut atau Namaku Lulut. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin atau saya akan bercerita tentang keris yang berwujud perempuan dan berambut panjang yang kala itu terambil atau yang secara tidak sengaja sebetulnya itu terambil pada saat saya dibersihkan atau diruqyah oleh Pak Soleh di rumah Yogyakarta. Nah, sebetulnya pada awal Pak Soleh datang dini hari ke rumah untuk melakukan pembersihan terhadap diri saya. Itu ketika turun dari kendaraan, dari mobil, itu beliau tuh langsung nengok ke kiri gitu. Nengok ke kiri, terus langsung diam gitu. Memang pada saat menengok ke kiri itu yang dia lihat adalah sebuah pohon jambu yang memang sudah tua gitu. Itu kepunyaan tetangga sebelah. Nah, ketika sudah memasuki di ruang tamu, kemudian kita lagi menyiapkan segala sesuatunya untuk ritual pembersihan pada diri saya, Pak Haji Soleh nanya ke saya, "Mbak, pohon jambu itu punya siapa?" gitu. "Oh, itu punya tetangga sebelah kok, Pak." "Oh, ya sudah, nggak apa-apa." gitu. Nah, akhirnya saya sendiri juga nggak terus memikirkan pohon itu ya. Saya fokus pada ritual saya untuk dibersihkan gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba pada saat Pak Soleh mengambil sesuatu dalam tanah, setelah bola api meledak ya, waktu itu saya cerita di Misteri Tombak dan Keris, itu keambil yang pertama adalah tombak yang waktu itu sudah saya ceritakan, dan yang ini adalah satu lagi itu berwujud keris. Wujudnya itu perempuan yang sedang duduk timpuk dan dia berambut panjang. Nah, dari situ akhirnya saya teringat gitu loh. Ada beberapa kali kejadian di rumah Jogja yang saya tempatin. Itu gini. Saya waktu itu di situ kan saya ada bapak saya yang tinggal di situ, kemudian Feby waktu masih kecil anak saya, lalu ada satu pengasuhnya Feby itu tidur di lantai atas, di lantai 2. Nah, memang namanya Mbak Lastri. Nah, Mbak Lastri itu sering mendengar kayak orang mandi gitu di kamar mandi atas gitu, kebiar gitu. Itu biasanya tengah malam. Terus Mbak Lastri bilang ke saya, "Bu, yang mandi malam-malam itu siapa?" "Ibu," gitu. "Oh yondak, masa aku mandi neng dhuwur," gitu. Artinya, "Oh yondak, masa saya mandinya di lantai atas, wong di bawah aja ada kamar mandi kok," kan gitu. Terus siapa ya, Bu? "Wah, ya nggak tahu, Mbak," gitu. Jadi waktu itu saya sendiri juga nggak pernah punya pikiran yang aneh-aneh gitu loh. Ya sudah, akhirnya ya lewat aja gitu cerita itu gitu. Terus setelah itu Mbak Lastri itu juga sering mendengar langkah kaki gitu di lantai atas tuh, duk duk
dok gitu kayak jalan gitu. Karena juga di lantai atas hanya dia sendiri yang nempatin, terus orangnya juga nggak begitu penakut, ya udah diem aja gitu loh. Kayak orangnya itu kalau bahasa Indonesianya dablek itu bahasa Jawa kali ya bang. Cuek gitu. Jadi dia nggak pernah punya pikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi ya sudah nggak apa-apa gitu. Padahal katanya dia sering banget mendengar suara itu. Nah, yang ketiga itu ada ponakan saya laki-laki sering ke tempat saya tidur gitu di sana. Nah, di sana itu di lantai 2 itu yang menempatin adalah bapak saya, ada satu kamar, terus ada lagi satu kamar pembantu di lantai atas juga. Tapi bapak juga orangnya nggak begitu gubris ya, nggak menggubris kalau ada hal seperti itu. Jadi ya sama, cuek gitu. Nah yang ketiga itu ponakan saya yang sering tidur di tempat kami. Itu ini pernah suatu saat dia itu di kamar atas tuh ada 3 kamar. Di kamar atas itu tiba-tiba dia dilempar itu kayak minyak balsem ya, kalau buat kerokan orang dulu gitu loh, minyak balsem itu dilempar kotak gitu. Apa sih ini? Dia waktu pas tidur gitu dilihat, loh ini kok ada balsem gitu loh, tiba-tiba kok dilempar ke saya. Siapa ya yang lempar? Dia juga bilang gitu, nggak ada siapa-siapa, wong itu malam-malam gitu. Nah ya sudah, akhirnya lewat juga cerita itu. Nah suatu saat, entah itu berapa lama ya setelah kejadian-kejadian itu, saya tidur di kamar. Jadi kamar saya itu di depan, dekat samping ruang tamu. Nah, tiba-tiba saya itu tidurnya tuh kayak ini loh, rep-repan ya. Jadi kayak antara sadar dan enggak. Itu saya kayak nggak bisa bergerak, tapi saya ngelihat suasana kamar, nggak bisa bergerak gitu. Tiba-tiba dari arah pintu itu datang perempuan mendekati saya kan kaget gitu. Terus saya tanya, kowe sopo gitu, kamu siapa gitu. Aku jenengku Lulut, aku neng kene memang gitu, artinya namaku Lulut dan aku memang tinggal di sini. Kaget saya, loh ngapain kamu di sini? Lah kok tiba-tiba dia bilang, aku seneng karo bojomu. Kaget saya. Aku suka sama suamimu. Dia seperti itu. Kaget saya. Terus saya langsung bilang gini, kowe entuk manggon neng kene, artinya kamu boleh menempati di sini, tapi satu, kamu nggak boleh mengganggu keluargaku. Kalau kamu mau mengganggu keluargaku, kamu pergi dari sini. Saya waktu itu gitu, antara sadar dan enggak. Terus dia senyum-senyum kayak senyum ngece gitu ya. Senyumnya tuh kayak ngeremehkan gitu lah. Gitu. Terus dia berjalan mundur terus pergi, hilang gitu. Saya langsung astagfirullahaladzim. Saya cuman duduk terus kayak terengah-engah seperti itu. Karena kan kayak ketindian gitu ya. Nah seperti itu. Nah akhirnya terjawab dengan terambilnya keris yang berwujud perempuan itu adalah dia gitu. Kenapa saya menyimpulkan dia? Jadi secara wujudnya dia kalau nampak terlihat oleh manusia itu kayak manusia biasa. Dia waktu yang saya temuin itu dia pakai baju lama gitu ya, zaman-zaman tahun 50-an gitu. Terus rambutnya itu pendek, rambutnya segini sebahu gitu. Tapi aslinya dia itu adalah berambut panjang dan bajunya putih gitu loh. Yaitu ya orang bilang namanya kuntilanak ya, seperti itu. Terus namanya Lulut gitu. Makanya terambil, artinya dia mungkin sekalian sama Pak Soleh dibersihkan gitu. Nah ternyata tempat dia itu adalah di pohon jambu, di tempat tetangga sebelah. Akhirnya usut punya usut, saya dengar cerita demi cerita dari para
tetangga, terutama dari tetangga sebelah, bahwa memang di wilayah itu dia memang sudah menempati tempat itu tuh sudah cukup lama gitu. Jadi mungkin sebelum kita ada di situ memang dia sudah ada gitu. Nah, saya dengar dari beberapa cerita dari tetangga, dari orang-orang yang dekat dengan rumah itu kan ada sumur nih. Sumur itu masih sumur lama ya, model lama yang kita ambil airnya itu pakai timba atau nimbo gitu, dan masih model-model lama. Nah, itu kan ada di belakang rumah kami dulu, dan memang sampai saat ini di dekat tempat kami itu kan ada kayak home industry gitu ya, home industry aluminium. Nah, si sosok ini, si Lulut, namanya Lulut ini suka menampakkan diri dalam wujud kayak manusia gitu. Jadi dia sering nimba di situ, entah dia aktivitasnya apa di situ gitu. Cuman menampakkannya dari belakang gitu. Jadi kita melihatnya dia dari belakang. Nah, orang-orang tuh dulu katanya suka bertanya-tanya gitu. Itu siapa sih? Kok ada mbak-mbak yang nimbo, kemudian nyuci di situ, itu siapa gitu. Tapi begitu kita agak lengah sedikit, mungkin menengok ke mana gitu, dia udah nggak ada lagi gitu. Nah, itu cerita-cerita yang saya dapat pada saat tinggal di situ, dan akhirnya terjawab sudah dengan adanya pengambilan keris. Jadi sebetulnya pengambilan Pak Haji Solah itu kan pengambilan pembersihan pada diri saya, yaitu tombak yang hitam berkarat, tetapi akhirnya terambil juga wujud keris yang berbentuk perempuan dan namanya adalah Lulut, atau itu memang wujud seorang kuntilanak ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu pembelajaran hidup bahwa kita hidup di dunia ini memang tidak sendiri. Kita selalu berdampingan dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Untuk itu kita sebagai manusia juga harus membekali diri untuk selalu berlindung dan memohon kepada Sang Maha Pencipta, bahwa kita harus selalu beribadah dan menguatkan doa agar kita terhindar dari gangguan-gangguan ataupun sesuatu hal yang sifatnya energi negatif seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita kisah tentang jenengku Lulut atau namaku Lulut dari sebuah keris berwujud perempuan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada sapa maupun kata yang kurang berkenan. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen yang positif kepada channel YouTube Retno Sutarto agar saya tetap bisa menyajikan cerita-cerita kisah yang menarik lainnya. Semoga bisa menebarkan manfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk siapapun. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.